Luar biasa hari ini ya. Emang iblis tuh sampai gemetar ya. Oh haleluya. Saya pun gemetar gitu ya. Luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali dalam firman Tuhan. Judul hari ini yaitu memberi yang terbaik ya. Memberi yang terbaik. Hmm. Saya ingat Bapak Ibu. eh Biasanya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak. Tapi kebanyakan ibu-ibu ini. Biasanya kalau kita itu ibu-ibu bikin kue, ya, bikin kue, katakanlah kue kue kering lah begitu ya, kue mentega begitu ya, entah itu nastar, iya, mukanya nastar banget Bu. Ke nastar ya, ini nastar. Nah, sudah ada yang mateng gitu ya, ini gosong disendiriin, yang bagus-bagus disendiriin. Datang suaminya, anaknya, "Mama tolong minta dong, ambil aja yang gosong tuh." Pernah begitu nggak? Hah? Sering ya? Pak Yat sering digituin ya Pak? Nah, Ibu Sinta kan pinter bikin kue ya. Ya, sering begitu ya. Yang gosong dikasih buat anak ya, sama suami begitu. Mari kita baca firman Tuhan. Maleakhi 1 ayat 8. Buka Matius aja Pak. Akan ketemu tetanggaan mereka. Satu ayat 8. Maleakhi 1 ayat 8. Mari kita membacakan ini bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan nah, mantap. 2, 2, 3. Apabila kamu membawa seekor binatang untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Nah, ya, ini konteksnya orang Israel itu mempersembahkan yang tidak baik, saudara ya. Membawa hewan-hewan yang cacat, yang timpang, yang buta, begitu ya. Ini adalah sindiran Tuhan kepada orang Israel ya. Biar kita paham saya bacakan sekali lagi. Perhatikan ini sindiran. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Jahat ya. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, oh udah. Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Nah, ini Tuhan bilang, coba aja kamu sampaikan kepada bupatimu, pemimpinmu. Apakah ia berkenan kepadamu? Kayaknya enggak. Apalagi menyambut engkau dengan baik. Ya kan? Ya binatang yang sakit, yang timpang, bupati aja enggak mau. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu memberi yang terbaik. Kalau kita memberi yang terbaik berarti ada yang tidak baik. Ya. Yang tidak baik enggak usah kita bahas. Kita bahas aja yang baik. Ya. Memberi yang terbaik. Satu kali Yesus berkata kepada seorang pemuda yang kaya. Dia bilang begini, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memiliki hidup yang kekal?" Ya kan? Apa yang kau baca dalam kitab Taurat? Yesus bilang begitu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina.
dan lain-lain. Lakukanlah semuanya itu. Oh udah, udah aku lakukan dari sejak masa mudaku. Oh udah aku lakukan. Keren banget gak nih pemuda ini? Halo anak-anak youth. Keren. Oh semua udah dilakukan katanya. Wih mantap. Ini kalau ada anak-anak muda kayak begini. Wih, firman Tuhan udah dilakukan. Tapi Tuhan bilang begini, hanya satu kekuranganmu. Masih ada kekurangan. Pengen tahu dong Tuhan apa itu? Nah Tuhan bilang apa? Jualah seluruh hartamu, bagikan ke orang miskin dan kamu ikut aku. Waduh. Pemuda itu langsung bilang apa? Aduh Tuhan. Dia kecewa, dia meninggalkan Yesus. Memberi itu berbicara hati. Ya, itu berbicara hati. Kalau hati kita itu nggak beres, itu akibatnya. Ya, semua udah aku lakukan. Tapi ketika Tuhan sampai pada pertanyaan yang menerobos jantungnya, jual semua. Wah, gak mau Bapak Ibu. Kalau saya kasihkan begini, kalau saya kasih jaket ini buat Bapak, enggak ini pinjam Pak, gereja punya. Ya. Saya kasih handphone saya Pak, saya kasih jaket ini, dompet saya di atas ya. Dompet saya, baju saya, jangan buka di sini. Katakanlah ini dompet saya Pak, ini baju saya. Ini sepatu saya Pak, semua uang saya. Kasih ke Pak Ferry. Semua ini saya kasih ke Pak Ferry. Karena kan jual lah semua. Kan? Jual ke Pak Ferry. Tuhan bilang ke Pak Ferry, jual lah semua itu. Ferry jual lagi ke Pak tuh. Film. Wajahnya agak berubah hari ini Pak. Mungkin pengaruh guntingan, ikatan rambut ya. Oke. Jual ke Pak Willem. Jual semua lagi. Tapi Tuhan bilang, jualah semuanya. Begitu seterusnya, jualah. Karena siapa yang mau beli? Ya kan? Poinnya apa di sini? Poinnya itu di sini. Di hati. Mau nggak kita jual gitu kan? Itu persoalannya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Coba munculkan teks saya. Next Os. Apa maksud memberi yang terbaik? Kenapa itu jadi sambung-sambung begitu ya? Perasaan nggak begitu di sini? Oh kan? Bapak Ibu di sini nggak begitu ya? Biar clear kita. Biar nggak ada dosa di antara kita gitu ya. Gak apa-apa. Muncul di sini dia sambung. Nah, oke, nggak apa-apa. Apa maksud memberi yang terbaik? Nah, pemberian terbaik itu yang pertama, Saudara. Pemberian dengan kualitas dan hati yang tulus. Coba kita lihat 2 Korintus 8, 2-3. Bisa ditampilkan? 2 Korintus 8, 2 dan 3. Ya. Saya bacakan. Ini jemaat Makedonia yang luar biasa. Saudara. Selagi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, perhatikan itu. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, ini kata Paulus ya, aku bersaksi bahwa mereka
Jemaat Makedonia telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan lampaui kemampuan mereka. Saya pernah, saudara, pelayanan di satu daerah di Jawa Timur, di daerah Blitar ya, dekat daerah Blitar. Di kampung, itu agak naik bukit dikit gitu ya. Nah, itu saya pernah bawa motor Gelpro, saking naik, ada barusan hujan, tergelincir jatuh saya ya. Nah, di situ itu jemaat, kalau di sini kan sangat vulgar sekali, sangat miskin dikatakan di sini ya. Nah, kurang lebih begitulah namanya di kampung ya. Nah, mereka itu kalau memberi, kalau tiba acara kita mau bawa makanan, ya, bawa makanan. Suatu waktu kita acara makan bersama, saudara, makanannya banyak banget. Ada daging, kok segala macam lah, ikan, daging. Saya berpikir, kok saya tadi berpikir mungkin hanya nasi, ya, mungkin ikan asin atau sayur-sayur, ya enggak. Tidak seperti yang saya bayangkan itu. Melimpah. Itu kaya dalam kemurahan. Walaupun keadaan Paulus bilang miskin, tapi mereka kaya dalam, nah, coba tampilkan lagi. Itu mereka memiliki kualitas hati ya yang tulus dalam memberi. Nah, itu Bapak Ibu. Tuhan bilang kalau kita beri tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu gitu ya. Itu. Tapi kebanyakan manusia berdosa ya. Ya ini Pak. Ada satu waktu pernah saudara jemaat enggak di sini ya, di di negeri anta beranta lah begitu ya. Di negeri Konoha gitu ya. Pemusik ini mana? Hah? Tolong panggilin dong, atau saya turun saya panggil mereka. Tolong panggilin dong. Kebiasaan anak-anak ini. Bikin mood saya aja jadi gak bagus ini. Baru saya lihat-lihat begini. Pak Awen doang yang masih baby cute itu. Oh iya, saya support. Oh, thank you brother. Kita itu jangan jadi performer aja, tapi kita harus jadi worshiper gitu. Ya kan? Ada baru? Ke Alfa. Nanti besok-besok saya tutup tuh Alfa itu. Godaannya berat sekali itu Alfa, saudara ya. Itu baru Alfa, saudara. Lumpur di mall pindah di depan gereja kita. Hah? Starbucks mungkin kejauhan. Ya, pas mereka datang kita sudah doa berkat. Nggak kedengaran lagi. Oke ya, tolong dikontrol mereka ya, suruh naik gitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai saya turun panggil gitu ya. Kalau saya sudah turun panggil, saya cabut nih tiang bendera ini. Ya kan? Serius, saya bercanda tapi poinnya ngerti ya. Iya, kita harus menjaga ibadah ini Bapak Ibu ya. Harus menjaga ya. Kita jaga semua. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, walaupun Pak Willem dengan rambutnya seperti itu, ya beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Saya perhatikan kayaknya sudah 2 minggu ikatannya seperti itu. Buyo, gimana Buyo? Aman ya di rumah ya? Oh digunting, oh besok digunting, oh gak apa-apa itu keren Bu, keren, jangan digunting Bu, keren itu model sekarang Bu, begitu-begitu. Cuman ini agak tipis sedikit Pak, mantap Pak ya.
Ya, oke, kita kembali ke jalan yang benar. Jadi memberi dengan tulus hati. Aku masih terpikir musik ini ya. Ya, ya tolong Boru, tolong ya. Tolong. Saya sudah mulai naik ke ubun-ubun ini. Kita memberi dengan tulus hati Bapak Ibu ya. Yang kedua, memberikan bukan karena paksaan. Nah, 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, ini ayat terkenal ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Coba. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksaan. Brother, next nanti jangan turun-turun masuk keluar ya. Oke? Please ya. Oke. Saya terganggu Bapak Ibu. Saya di gereja Metodis, saya sudah bilang begini, saya mau khotbah, saya beri 2 menit, apa 3 menit, yang mau ke WC, yang mau ke toilet, yang mau pipis, yang mau apa keluar sekarang, saya beri kesempatan, saya tunggu. Memang ada yang keluar Bapak Ibu, memang kencing apa ya, tapi memang benar balik lagi. Sudah, aman ya, aman, jangan berani ada yang lagi keluar. Saya bilang begitu saudara. Masih khotbah saudara, satu bapak-bapak di tengah, berdiri sudah agak rambut putih, aduh agak tua ya. Berdiri dia, sudah jalan keluar. Bilang, Pak, sorry Pak. Pak. Tengok dia, duduk. Kita sudah sepakat tadi, duduk. Kita sudah sepakat tadi bukan? Nggak ada waktu lagi untuk mau kencing atau mau apa. Tahan. Ya saudara, untung dia nggak melawan. Kalau dia tetap bodoh amat. Udah pergi kan. Waduh kayaknya saya gimana pride saya ini ya. Sebagai hamba Tuhan nggak didengar. Tahu nggak Pak Yet? Duduk balik Pak, duduk. Saya langsung lagi, Pak terima kasih Tuhan memberkati. Dengarkan firman Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu? Setelah ibadah itu, orang yang nggak mau salaman sama saya. Karena kan kita biasanya di sini kan, kayak di depan gitu kan hamba Tuhan. Jadi semua saya sudah perhatikan dia. Semua lewat pintu, salaman. Karena kan antri banyak. Tuh kita kan di sini nggak terlalu banyak. Saya lihat orang itu langsung melipir begini, seret. Karena kita antri begini, salaman, dia langsung lewat sini, seret. Udah pergi. Aduh, kepahitan kali Bapak itu. Tapi orangnya udah meninggal sekarang, saudara ya. Nah itu brother ya. Tolong. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Next os. Alasan kita memberi yang terbaik. Perintah Tuhan. Ada perintah Tuhan ini ada bagian A dan ada bagian B. Saudara coba kita lihat Lukas 6 ayat 30. Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ya. Baru ayat 38. Ayat berapa itu? Berilah dan kamu akan diberi. Jadi Tuhan itu perintahkan kita untuk memberi. Begitu. Alasan kita memberi itu karena perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan. Bukan Pak Gembala. Bukan Wagem. Bukan Kortim. Bukan. Tapi perintah Tuhan. Ingat itu. Tanamkan di pikiran kita dan hati kita. Bahwa saya memberi itu karena perintah Tuhan. Ini saudara.
Kalau kita memberi karena perintah Tuhan, berarti itu ada kesadaran bahwa ya saya itu harus taat. Ya, harus taat. Nah, saya melihat ini saudara, perintah Tuhan itu bukan hanya masalah kita memberi mungkin uang, mungkin tenaga, atau apapun yang bisa kita berikan. Ada tanggung jawab yang di luar itu juga yang harus kita berikan, yang Allah mandatkan dalam hidup kita. Yaitu mandat budaya. Coba kita baca Kejadian 1:28. Apa yang harus kita garap di sini, saudara? Perhatikan firman Tuhan. Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka. Siapa itu? Ya. Manusia, ya. Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu mandat Bapak Ibu. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Perhatikan kata taklukkan. Kemudian berkuasalah. Ya. Ikan-ikan di laut, burung-burung udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Di situ ada mandat yang Tuhan berikan. Untuk menjaga, untuk memelihara, untuk merawat alam ini. Seluruh ciptaan Tuhan. Saudara, itu perintah juga supaya kita memberi yang terbaik untuk alam ini. Memberi yang terbaik untuk lingkungan ini di mana kita berada. Saudara sudah pernah dengar El Nino? Itu bukan El Capitano, itu beda. Ya. Tadi pagi saya diperlihatkan karena nggak pakai masker. Istri saya langsung cek kondisi cuaca udara DKI Jakarta. Merah semua. Tuh lihat Pak, polusi, ya, virus, merah semua. Daripada kita mau masuk Alfamart, Indomaret lagi, kalau saya sudah jalan, jalan aja. Udahlah dalam nama Yesus aja, bagaimana lagi? Gak mau mampir-mampir lagi. Istri saya ngotot, harus beli masker. Saya yang bawa motor. Lu mau loncat, kan mau beli. Ya kan? Saya yang bawa motor. Gitu kan? Benar nggak? Artinya saya yang berkuasa, begitu kan? Kalau saya mau tinggal belok. Iya dong. Ya kan? Menggerutu aja. Karena terlalu apa ya? I know, aku tahu. Ya memang udara lagi nggak bagus. Penting kita itu menjaga kesehatan. Ya. Tapi ya udah di jalan, sudah terlanjur ya. Doa aja dalam nama Yesus sehat, begitu aja gitu ya. Bukan kita pandang enteng dengan situasi atau keadaan ya. Enggak, bukan itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya sudah jalan ya udah jalan aja. Saya mau katakan begini kepada kita semua Saudara. Kalau kita memperhatikan keadaan dunia hari-hari ini, ya, kita kan semua punya handphone ya. Betul ya? Ada yang nggak punya handphone? Hubungi saya. Ya, Pak Martin, benar Pak. Saya hubungi bos Bapak ini. Maksudnya hubungi saya biar kita berdoa sama-sama. Saya doakan supaya Bapak Ibu punya handphone gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita itu bisa melihat segala sesuatu di sini. Info, berita, apapun itu di sini bisa. Nah, terkait mandat budaya ini, apa yang harus kita lakukan? Tahu nggak
penduduk dunia sekarang itu udah berapa? Hmm? Halo? Banyak. Ya, itu jawaban paling bagus. Banyak. Kan bisa lihat di sini, Bang. Penduduk dunia, hasil survei terbaru. Makanya jangan tahu aja di Pesanggerahan itu ada tahu gejrot enak gitu ya. Taunya tahu gejrot aja yang tahu. 8,1 miliar kurang lebih. Kita pernah berada di angka sekitar 5 sampai 6 miliar. Sekarang sudah 8,1. Saudara, saya mau katakan ini kepada kita semua. Supaya kita itu menjadi orang Kristen yang bukan hanya gereja, komsel, ya, doa. Itu aja yang kita jaga terus, itu aja yang kita perhatikan. Tapi coba lihat dunia di sekitar kita. Coba kita lihat perkembangan yang ada. Ini menjadi tantangan buat kita semua. Kalau penduduk udah makin gede begitu, banyak, berarti kebutuhan pangan makin besar, makin banyak. Pak Ferry anaknya berapa, Pak? 4. Berarti kan kebutuhannya lebih besar daripada saya. Anak saya cuma 2. Minimal makan sehari 3 kali, ya. Anak Pak Ferry 4, anak saya 2. Berarti anak Pak Ferry kebutuhan lebih besar Pak Ferry, gitu kan. Nah ini 8,1 Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang mengakibatkan? Nah, saya melihat di Korea, di Jepang, sekarang banyak bikin makanan-makanan buatan. Bahkan ada hal yang bagus, saudara. Di Korea saya berbincang-bincang dengan satu ibu-ibu yang baru pulang dari Korea. Jadi saya pun walaupun belum pernah ke Korea, saya percaya karena dia sudah ke sono. Bilang begini, tahu nggak Pastor? Karena kita ngomong-ngomong kesehatan ya. Saya baru pulang Korea, makan di satu restoran. Biasanya orang Indonesia kalau nggak habis dibungkus, gitu ya, dibungkus. Di sana dilakukan, nggak taunya dilarang, nggak boleh sama pihak restoran. Katanya peraturan pemerintah. Kenapa itu nggak boleh? Karena biasanya kalau orang bungkus makanan, pulang rumah nggak dimakan, taruh di dalam kulkas. Betul? Berapa hari kemudian baru ingat pun, itu pun kalau ingat dimakan. Nah pas kita makan makanan itu dan kita menjadi sakit, tanggung jawabnya restoran itu. Nah saudara ya, jadi dilarang makan, dilarang bungkus. Kalau bakmi Akai boleh bungkus. Nah, nah endorse ya. Boleh bungkus. Indonesia masih bisa Bapak Ibu ya. Hari-hari ini kita melihat saudara perkembangan dunia. Orang sekarang sudah mulai menggunakan chip, betul? Ya, udah ada. Banyak perusahaan yang sudah memperkerjakan robot, bukan manusia lagi. Ya contoh aja Indonesia, jalan tol dulu masih ada manusianya, ya sekarang udah mesin, gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada mereka kalau tiba-tiba ini nggak bekerja, muncul mereka tiba-tiba. Kayak tukang parkir Indomaret. Pas masuk, nggak ada. Pas kita keluar motor, pring, gitu ya, nongol tiba-tiba. Indonesia, tanah air beta. Kalian semua nggak punya tanah air beta. Saudara saya mau katakan begini, bahkan saudara, saya baca berita di Jepang, orang itu sudah bisa menikah dengan robot. Dulunya itu hanya bisa boneka. Jadi robot itu di dalamnya dimasukin software, sehingga robot itu bisa ngomong, berbicara. Bahkan dia bisa cemburu dengan sesama manusia. Ini saudara kita sudah ada di
lompatan teknologi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Belum lagi masalah-masalah sampah. Saya nonton berita Yogyakarta krisis sampah, nggak tahu untuk membuang sampah di mana lagi gitu. Laut sekarang penuh sampah. Lingkungan ya, salah lingkungan. Ini bahaya kalau kita tidak peduli. Masalah sampah. Tadi pagi sampai saya dan Pak Roy tiba-tiba nyampe bareng. Lihat sampah berserakan di tempat sampah depan. Ya, kayaknya hasil perjamuan kasih tadi malam itu kayaknya kalau saya lihat sampahnya. Ya, styrofoam berserakan. Kalau styrofoam bekas makanan kan lalat di mana-mana Bapak Ibu. Saya nyampe sama Pak Roy lihat, aduh, ini depannya gereja tapi depannya sampah berserakan. Hei, pagamnya siapa itu? Gembalanya siapa itu? Pak Roy saudara, sama saya langsung angkat. Saya masih tekan, biar masuk. Halo Yud, Anda yang makan-makan tadi malam ya? Pak Ketua. Jangan berserakan begitulah. Jaga lingkungan gereja kita ini. Ya kan? Kalau orang lewat, GBI Puri Mensen. Pemandangan sampah berserakan ini. Ya, tolonglah ya. Jaga. Next. Belum. Aduh, udah ketahuan. Kita sebagai manusia, terkadang kita juga menganggap Tuhan itu seperti perusahaan asuransi. Tahu perusahaan asuransi? Kalau kita bayar premi, berhak untuk kita klaim. Ya kan? Betul nggak? Premi kita udah bayar. Terjadi sesuatu kita klaim dong. Sekarang kita menganggap Tuhan seperti itu. Ada apa-apa klaim janji Tuhan. Klaim janji Tuhan. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Sebelum kita minta Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan dia memberi melebihi dari apa yang kita doakan. Jangan jadi orang Kristen ya. Tahu yang ada uang-uang 200. Sekarang masih ada kan 100, 500, 1000. Itu disebut apa? Iya tahu. Tapi bukan itu maksud saya Bapak Ibu ya. Please deh. Receh gitu ya. Ya. Jangan jadi orang Kristen recehan gitu Bapak Ibu ya. Ya. Sedikit-sedikit klaim janji Tuhan. Sedikit-sedikit klaim janji Tuhan. Dia tahu yang kamu butuhkan. Dia lebih tahu. Kamu cuma butuh motor. Minta motor Tuhan bisa kasih mobil. Karena dia lebih tahu. Itu contoh. Nah, ya Pak Ferry. Kita harus berdoa sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan Bapak Ibu. Dan apa-apa klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Dan jadi orang Kristen kampungan saudara. Recehan kata Bu Evi tadi. Ya, receh saudara hal begitu ya. Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan. Kenapa kita harus memberi yang terbaik? Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Yohanes 15 ayat 13. Coba kita baca ini. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan beri yang terbaik. Apa yang Tuhan beri? Nyawanya. Nyawanya. Kan? Nyawanya. Tuhan kasih nyawanya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu pemberian yang terbaik.
Karena itulah Tuhan tuntut kepada kita melalui Paulus Roma 12 ayat 1. Karena itu persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu. Harus persembahkan. Karena Tuhan mati di situ. Di kayu salib. Dia berikan yang terbaik buat kita. Dia berikan yang terbaik. Tanpa celah. Anak domba Allah. Enggak sakit. Ya. Enggak lumpuh. Enggak bercacat. Anak domba Allah. Itu karena kasihnya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Berarti kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya kan? Bukan soal nominal. Bukan. Tapi hati yang tulus. Ya kan? Ingat khotbah minggu lalu, persembahan janda miskin? Ya. Siapa yang dipuji oleh Yesus? Janda miskin. Karena dia memberi dari kekurangannya. Bahkan seluruh nafkahnya. Setelah itu dia nggak tahu mau makan apa. Ingat peristiwa Elia? Ketika dia minta makanan di janda di Sarfat. Hanya ini yang kita punya. Dan setelah ini kita olah juga. Habis itu kita nggak tahu makan apa. Mati kita. Tapi karena engkau yang minta. Sama Tuhan, Nabi Tuhan. Yang terbaik. Semuanya dikasih. Walaupun mereka nggak makan. Tapi apa hasilnya? Saudara. Gak habis-habis saudara. Minyak dan tepung dalam buli-bulinya. Tuhan berkati. Semuanya dikasih. Bapak Ibu mau semuanya dikasih? Amin. Amin. Coba angkat handphone kita. Dengan berbagai harganya ya. Anda mau ngasih handphone Anda kepada Tuhan? Hah? Baru handphone loh, ini belum semuanya. Bapak Ibu bilang tadi semuanya. Saya mau kasih buat Tuhan. Saya mau kasih. Yang mau ngasih kasih sini Pak. Ini saya kasih handphone saya buat Tuhan. Serius. Kalian siap-siap hitung berapa harganya. Hah? Oh iya saya tahu. Belum lunas Pak. Oh iya. Serius Bapak Ibu. Katanya tadi mau ngasih semuanya. Ayo. Belum lunas. Itu kan urusan Bapak Pak. Bukan urusan kita. Baru handphone Pak. Pak Amos. Baru handphone Pak. Yesus kasih hidupnya. Kasih nyawanya. Saya serius ini. Saya kasih beneran. Gak apa-apa. Tinggal kawin aja jual berapa kayak ini. Terserah. Ada yang mau gak? Bukan ada yang mau ngasih gak begitu seperti saya ini. Hah? Wah Tuhan. Seraka aman sih sudah punya juga masih mau lagi. Wah Tuhan. Serius. Ada yang mau saya kasih bener. Tinggal cari handphone lagi saya gak apa-apa. Tapi saya mau buktikan saya mau ngasih ke Tuhan. Tinggal kau awin jual 1 juta ya itulah persembahan buat gereja.
Ada yang mau? Ada yang mengikuti saya? Saya kasih benar. Taruh sini yang mau. Ntar kau awen, ambil aja semua kau awen. Hah? Ada yang mau? Loh kayaknya tadi mau ngasih semuanya. Saudara Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Satu gereja, saya pernah tantang semua jemaat dengan hal yang sama. Tahu nggak apa yang mereka lakukan? Saya bilang semua apa yang ada padamu sekarang. Itu saya kasih STNK motor saya. Sama kunci motor. Nih, saya kasih. Semua langsung. Ada yang ngasih handphone, bawa maju semua. Taruh di altar begini. Ada yang ngasih STNK mobil, kunci mobil sekalian. Saya bilang, Pak nanti pulang naik apa? Gak apa-apa, jalan kaki. Saya mau kasih untuk Tuhan. Bapak Ibu, tahu nggak? Itu kalau dihitung berapa puluh juta, ratus juta, ada mobil, ratusan juta. Tahu nggak Bapak Ibu? Apa saya ambil, terus saya kasih gereja? Saya bilang begini, Bapak Ibu, yang sudah ngasih barang-barang ini semua, ambil lagi barang. Tuhan tahu hatimu. Mau memberi yang terbaik. Tuhan. Maka lakukanlah itu dalam hidupmu. Saya katakan begitu. Apa yang kau lakukan hari ini, lakukanlah itu. Karena sesungguhnya bukan perkara ini, bukan pemberian ini, tapi berkorbannya kamu. Hatimu itu mau beri. Itu yang Tuhan lihat. Saya serius ngasih. Tapi Bapak Ibu gak mau. Ayo Bapak Ibu, saya itu challenge Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk hal ini kita aja saudara masih, belum lunas. Berikan yang terbaik. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ketika janda itu gak punya makanan, dikasih semua. Setelah itu kita mati katanya sama anaknya. Tapi di situ Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Karena dia memberi dengan hati yang tulus. Hati yang tulus. Memberi yang terbaik itu. Memberikan hati yang tulus. Kesimpulan tadi. Aku percaya Tuhan memanggil kita untuk memberi, karena memberi membuat kita lebih mengenal Dia. Allah Bapa memberikan anaknya bagi kita. Dia memberikan kita kepada Yesus. Dan Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Ya, kurang apa lagi kita ini? Karena kasihnya, Dia kasih anaknya. Anaknya diserahkan ke kita. Sudah kasih anaknya, diberikan lagi Roh Kudus bagi kita. Luar biasa Tuhan kita. Memberi tidak akan pernah membuat dirinya kekurangan. Memberi itu sendiri mampu membuat perasaan seseorang menjadi lebih baik. Sebab dari perilaku memberi, seseorang membuat orang lain bahagia dan Tuhan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Mau memberi yang terbaik? Mau? Tuhan lihat hati Bapak Ibu semua. Tuhan lihat hati. Karena Tuhan mengetahui sesungguhnya apa yang dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.